bertemu dengan Nuris Akbar pada topik utama Success Story Freelancer. Pastikan teman-teman mematuhi 8 poin di bawah ini ya. Selamat menimba ilmu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masih nih lagi ada hambatan jaringan. Gimana kabarnya teman-teman semua? Alhamdulillahirabbil alamin. Halo Kak Syahid, Kak Zahnas, dan di tengah-tengah kita Masya Allah sudah hadir Kang Nuris Akbar yang nanti akan sharing sama kita. Tapi sebelum itu saya izin membuka dulu ya Kang Nuris ya, bersama dengan teman-teman di sini. Ya, alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah ya teman-teman, atas izin Allah kita bisa ketemu lagi di Jumat penuh berkah di tanggal 17 Desember 2021 ini di kelas Future Reset How to Discover Your Self-Employment. Masya Allah. Masih dalam ikhtiar kita untuk meriset kembali masa depan kita ya teman-teman ya. Sesuai sama panggilan apa sih yang Allah ingin kita lakukan gitu ya, peran kita di dunia itu apa sih gitu ya. Nah, sambil berikhtiar mencari, menemukan gitu ya, kita juga akan bertemu sama inspirator-inspirator kita insya Allah gitu ya. Salah satunya hari ini adalah kita akan ketemu sama Kang Nuris Akbar. Nah, tapi sebelum itu kita akan sama-sama buka dengan tadarus bersama-sama. Tadarus bersama-sama supaya kita ingat lagi niat kita di sini untuk lillahi ta'ala ya teman-teman ya, untuk menemukan gitu ya. Semoga Allah juga memberikan hidayahnya, memberikan insight-nya ke kita gitu ya. Dalam setiap ilmu-ilmu juga yang kita dapatkan, semoga Allah ikat ilmu itu dalam benak kita. Kayak kita sama-sama mengingat Allah juga dengan bertadarus bersama. Tadarusnya izin saya pimpin. Kita akan membacakan surat enaknya surat apa ya? Al-Fatihah aja mungkin ya. Baik, kita Al-Fatihah bersama-sama dimulai dengan ta'uz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Semoga jadi menambah keberkahan bagi kita untuk mengikuti kegiatan pada subuh menjelang pagi hari ini. Nah, sebelum saya memperkenalkan siapa inspirator kita yang akan sharing sama kita, saya mau ngingetin lagi ke teman-teman nih buat menjaga adabnya gitu ya selama di kelas.
menjaga adabnya selama di kelas supaya kita mendapatkan keberkahan banyak dari Allah Subhanahu wa taala di Jumat yang berkah ini juga gitu ya. Untuk meluruskan niat, kemudian juga, menghindarkan hal-hal yang mendistraksi kita, mengalihkan kita pada kasur seperti bantal gitu ya. Yang nyaman-nyaman boleh digeser-geser dulu, kita pakai baju yang nyaman, rapi, bersih, semoga udah seger juga, udah cuci muka dulu. Terus juga, on cam, kalau teman-teman bisa on cam selama nggak ada yang darurat, mohon, semoga bisa on cam ya, biar bisa berinteraksi bareng sama narasumber kita. Kemudian fokus fokus dan fokus, mohon di-mute gitu ya selama, kita mendengarkan inspirasi dari inspirator kita. Kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan boleh raise hand, dan kalau misalnya udah masuk ke, waktu diskusi atau, jawab pertanyaan gitu ya, boleh drop pertanyaannya di chat, drop, pertanyaannya di kolom chat. Kemudian juga, hadir mindful gitu ya, tugas-tugasnya disingkirkan dulu gitu ya, jangan dipikirin dulu, insya Allah nanti Allah bantu, selesaikan ya. Sekarang kita fokus dulu ke, pemateri hari ini, insya Allah. Oke, nah langsung aja nih saya perkenalkan, di tengah-tengah kita udah ada Kang Nuris. Assalamualaikum Kang Nuris. Waalaikumsalam Teh Diar. Sehat Kang? Alhamdulillah. Apa kabar juga nih? Gimana Kang? Apa kabar juga? Apa kabar? Alhamdulillah Kang, saya sih sehat nih di Bandung. Gimana nih teman-teman? Ini Masya Allah Kang, teman-teman yang ikut di kelas Future Riset ini ada sekitar 40 orang. Dan ini ada yang dari Batam, ada yang dari Pontianak, Masya Allah ya, ada yang dari Majalengka juga, Purwakarta. Hebat-hebat nih Kang, luar biasa. Gimana nih temennya? Kabarnya teman-teman? Boleh di chat di kolom chat. Kang Nuris nanya. Oke, Kang Nuris saya izin mau memperkenalkan Kang Nuris dulu nih. Gitu. Boleh, silakan. Oke, teman-teman, Kang Nuris ini Masya Allah, beliau adalah seorang pengembang software aplikasi ya Kang ya. Saya nih jadi, ini suatu hal yang baru sih buat saya, makanya jadi penasaran gitu ya. Jadi beliau sudah lebih dari 10 tahun berkecimpung untuk membantu ini ya, pengembangan software aplikasi. Ya ini beliau menyediakan atau memprovide solusi-solusi IT supaya bisa membantu bisnis gitu ya, sebuah perusahaan untuk mencapai target. Masya Allah. Beliau berpengalaman sejak tahun 2011 sudah mengembangkan web program ya Kang ya, di Brainmatics IT Training Service Provider, kemudian di tahun 2017 sebagai team leader dan juga product manager di Global Village untuk mengembangkan startup agrotech gitu ya, agroteknik mungkin. Kemudian senior back-end developer, wah ini sebenarnya istilah-istilahnya banyak yang ingin saya kenal nih Kang. Jadi insya Allah akan sharing bareng ya Kang ya. Dengan mengembangkan Jabar Digital Service untuk Provinsi Jawa Barat. Masya Allah, luar biasa. Ini, sama hostnya nggak bisa ditayangin ya CV beliau. Coba saya bacain aja ya. Kemudian skill-nya banyak menguasai berbagai aplikasi untuk pengembangan software tentunya. Dan wah luar biasa deh pokoknya. Saya aja luar biasa nih bacain CV-nya. Banyak juga istilah-istilah yang mungkin, bukan ini ya, sebagai orang awam saya nggak tahu, tapi pasti, ini keren banget nih Kang Nuris ini. Jadi kita akan insya Allah dengar ceritanya Kang Nuris gimana gitu ya perjalanannya menemukan, ini gitu ya, peran ini gitu ya, yang udah fokus kemudian di sini. Semoga menjadi inspirasi buat teman-teman yang sedang, menemukan juga meriset kembali, masa depannya gitu ya, insya Allah sebagai self-employment. Tanpa menunggu waktu lama, mungkin Kang Nuris, kami persilahkan untuk, sharing pada kami. Kami Oke. persilahkan. Oke, terima kasih Diar. Saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Nah ini luar biasa ya teman-teman bisa berkumpul di kegiatan kita pagi ini di jam habis subuh ya. Ini merupakan jam-jam berkahnya
Ini merupakan jam berkah untuk kita mengambil ilmu. Semoga apa yang kita lakukan hari ini mendapatkan manfaat dan mendapatkan pahala, karena dalam hal menuntut ilmu juga ya. Saya buka dengan Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Sebelumnya izinkan saya share screen terlebih dahulu. Ya, izinkan saya share screen terlebih dahulu. Oke, jadi topik kita pagi ini itu adalah sukses story freelancer. Sebelumnya, teman-teman, ini kenapa nggak mau nih? Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Jadi nama saya Nurus Akbar. Saya seorang programmer ya, kemudian konten kreator juga. Jadi tahun 2014 mungkin teman-teman sudah nggak asing ya, materi video tutorial pembelajaran, video pembelajaran lagi booming sekarang. Nah, 2014 itu saya memulai bisnis itu, dan waktu itu belum ada kompetitor. Jadi dari tahun 2011 tadi seperti yang sudah dibacakan di kurikulum vitae, saya memulai profesional saya di bidang programmer, dan 2014 membangun sebuah website namanya belajarphp.net itu untuk belajar web programming. Kemudian saya juga pernah menjadi dosen di beberapa kampus. Kemudian saya juga pernah bekerja di perusahaan di pemerintahan ya. Tadi sudah seperti sounding, saya pernah bekerja juga di Jabar Digital Service. Jadi Jabar Digital Service itu merupakan sebuah perusahaan di bawah Pemda Jawa Barat yang menghandle aplikasi-aplikasi yang digunakan di Jawa Barat. Kemudian kalau sekarang itu saya bekerja di DTO Kementerian Kesehatan. Saya juga sebagai trainer di Brandmatic. Jadi Brandmatic itu merupakan sebuah perusahaan lembaga training yang berada di Jakarta. Topik hari ini kita akan ngebahas success story freelancer. Cuman sebelum kita masuk ke topik sukses story-nya, saya pengen mencoba mereset bagaimana pola pikir seharusnya kita sebagai manusia ya. Kita akan coba riset. Nah, saya akan sounding sedikit tentang riwayat pendidikan, pengalaman kerja, karena nanti akan ada hal menarik yang ingin saya ceritakan terkait bagaimana riwayat pendidikan saya, perjalanan pendidikan saya berhubung dan korelasinya dengan pekerjaan saya sekarang ini. Saya aslinya, kalau sekarang saya domisilinya itu di Bandung Barat ya. Saya sekarang domisilinya di Bandung Barat, tapi saya asalnya asli dari Aceh. Asli saya dari Aceh. Tahun 2010 saya dapat beasiswa ke Bandung untuk kuliah di Politeknik TDC. Jadi teman-teman yang SMK ya, mungkin tidak asing dengan istilah lomba kreativitas siswa. Jadi tahun 2007 tahun 2010 saya mendapatkan bukan peluang sih. Jadi di SMK itu kan ada namanya lomba kreativitas siswa. Jadi lomba kreativitas siswa ini adalah ajang bagi anak-anak SMK untuk mengadu skillnya. Jadi dari level provinsi, kemudian pertama di level sekolah menang, kita sekolah menang, kemudian kita dilombakan lagi di level provinsi menang, kita lomba lagi di level nasional. Nah, tahun 2010 saya mewakili Aceh untuk mata lomba web design waktu itu. Qadarullah dapat 10 besar. Dari 10 besar itu kami dapat beasiswa untuk kuliah di Politeknik TDC Bandung. Berangkatlah saya ke Politeknik TDC Bandung, dan di situ saya kuliah selama 4 tahun. Oh ya, sebelum ke SMK, background saya di MTS Pusanul Ulum. Jadi MTS Pusanul Ulum itu merupakan pesantren ya, merupakan boarding school. Jadi saya di situ selama 3 tahun. Di situ 3 tahun, kemudian keluar masuk SMK. Kemudian beres dari Politeknik TDC, saya kuliah lagi menempuh pendidikan S2 di STIMIK LIKMI Bandung, jurusan Magister Rekayasa Sistem Informasi. Itu riwayat pendidikan saya.
Nah, kemudian riwayat pekerjaan, saya sudah mulai bekerja itu dari semester 3 ya. Saya sudah mulai bekerja di semester 3 di sebuah perusahaan namanya Reka Pancatama. Jadi waktu itu saya kuliah sambil kerja. Ketika saya nggak ada kegiatan, saya kerja sebagai full stack programmer. Kemudian 2014 saya mengembangkan sebuah website ya namanya belajarphp.net itu untuk ngebantu orang-orang belajar pemrograman. Karena memang passion saya di bidang ngajar ya. Dari dulu memang passion saya di bidang ngajar. Tapi 2014 saya bilang ke dosen saya gini, "Pak, saya pengen bantu ngajar dong." Gitu kan. Cuma kata-kata dosen nggak boleh Riz, kamu masih belum S2. Jadi saya buatlah belajar php.net sebagai media saya untuk mengajar membuat artikel, membuat video tutorial yang ternyata konsep itu disambut baik sehingga saya mengurus itu sehingga belajar php.net itu menjadi pekerjaan utama saya hampir sekitar 4 tahun lebih waktu itu. Nah, kemudian sambil saya ngurus bisnis di belajar php.net sebagai freelance, saya juga mengajar web development di Brandmatics ya. Jadi saya mengajar berbagai instansi dari mulai bank, BUMN, perusahaan swasta. Dari 2016 sampai sekarang saya masih mengajar di Brandmatics. Kemudian 2018 setelah lulus kuliah, 2017 saya lulus kuliah magister, 2018 dipanggil untuk menjadi dosen teknik informatika. Itu di Politeknik TIDC. Saya jadi dosen nggak lama, cuma setahun. Kemudian 2020 saya menjadi backend engineer di Jabar Digital Service. Kemudian sekarang saya jadi backend engineer juga di DTU Kementerian Kesehatan. Jadi di level nasionalnya. Nah, kemudian kita langsung masuk ke topik. Banyak orang berinterpretasi sukses itu apa sih sebenarnya gitu kan? Sukses, ada sebagian orang menyangka atau merasa sukses itu sudah banyak uang, sukses itu sudah banyak kerjanya enak gitu. Padahal terkadang kita tidak tahu bahwa di balik kesuksesan, di balik kata-kata kesuksesan seseorang itu kita nggak tahu bagaimana perjalanannya untuk mencapai kondisi seperti sekarang ya. Bagaimana perjalanannya untuk mencapai kondisi sekarang. Bisa jadi mungkin sebelum dia mencapai posisi saat ini, dia berdarah-darah tuh, membangun bisnis, membangun karir, ya, membangun jalannya untuk mencapai kondisi existing seperti sekarang. Nah, saya ingin berangkat dari sebuah fakta. Saya ingin berangkat dari sebuah fakta bahwa setiap orang kan dilahirkan berbeda ya. Setiap orang dilahirkan berbeda dan setiap anak adalah spesial. Jadi saya ingin ngereset pemikiran kita terlebih dahulu. Jadi gini teman-teman. Tadi saya cerita bahwa saya di pesantren ya. Saya di pesantren, kemudian saya pindah ke SMK. Nah, kenapa dari pesantren saya pindah ke SMK? Karena saya tipikal orang yang bodoh, teman-teman. Saya tipikal orang yang bodoh. Waktu itu saya ngerasa bahwa kan mulai dari SMP pelajaran yang diberikan ke kita itu macam-macam ya. Ada IPS lah, ada kimia lah waktu itu, ada matematika lah, ada sosial budaya, macam-macam. Nah, saya tipikal orang yang bodoh. Maksudnya bodoh adalah saya merasa saya tidak bisa pintar di semua. Karena sebagian orang kan berpersepsi bahwa pintar itu adalah kita bisa unggul di segala hal. Jadi yang dihitung pintar di pendidikan sekarang kan, pendidikan hari ini, itu kita matematikanya pintar, fisikanya pintar, kemudian kimianya itu pintar, akumulasi semua sehingga jadilah kita juara 1 gitu kan. Sehingga bagi orang-orang yang seperti saya nggak suka fisika, saya nggak suka IPS, saya ngerasa bodoh. Nah,
Ini dengan cover yang teman-teman lihat sekarang itu ada film dari film India, ya mungkin sebagian udah nonton, mungkin 9 tahu. Ini film yang bercerita tentang seorang anak yang mengalami disleksia kalau nggak salah. Dia susah menangkap pelajaran, dia susah banget menangkap pelajaran, tapi ada satu pelajaran seni yang memang dia suka dan dia expert di situ. Nah, kalau saya dulu ketika di pesantren, ketika di boarding school, saya cuma suka di komputer. Jadi ada mata kuliah TIK, kalau zaman saya dulu itu ada mata kuliah TIK, Teknologi Informasi Komunikasi. Mata pelajaran itu, saya dari ini, background saya itu dari kampung. Saya nggak kenal komputer waktu itu. Tapi untuk mata pelajaran TIK itu, saya berani adu dengan anak kota yang di rumahnya punya komputer sehari-harinya. Dia sebelumnya sudah punya kenalan dengan komputer udah lama, anak itu bisa nyontek sama saya untuk mata pelajaran TIK tadi. Segitu getolnya saya suka dengan komputer ketika itu. Jadi dari pesantren waktu itu saya keluar, masuk SMK jurusan komputer. Nah, di situ saya asah kemampuan saya. Jadi dari ini yang ingin saya sounding adalah bahwa yang penting sebenarnya itu, yang penting yang pertama dari sebagai pendidik ya, sebagai orang tua adalah kita kenal dulu nih potensi kita di mana. Jadi sebelum kita ngomongin sukses versi orang lain, kita yang penting tahu dulu potensi kita itu ada di mana. Kamu sukanya apa? Saya sukanya apa? Dan hari ini cukup kita kejar itu saja sebenarnya, ya. Fokus di potensial kita di mana. Kalau misalnya kita misalnya suka mata pelajaran A, atau si anak misalnya suka seni gitu ya, atau si anak suka hafal Quran, ya udah fokus itu aja. Jadi kita jangan menjadikan indikator pinter semua itu menjadi indikator bahwa dia pinter. Kalau misalnya dia nggak pinter di semua hal bidang, dia bodoh. Jangan seperti itu lagi pola pikirnya. Karena kalau misalnya pola pikir kita hari ini masih seperti itu, kita akan kalah, ya. Kita akan kalah di dunia profesional. Kita akan kalah di dunia profesional. Maksud saya adalah ya kerja nggak masalah di mana aja, tapi ketika kita sudah bekerja di dunia internasional, maksudnya ya kita berkompetitor dengan orang Singapura, kita berkompetitor dengan orang China, kita berkompetitor dengan orang Australia. Di model kerja seperti itu yang dituntut kita adalah profesionalitas kita. Kita expertnya di bagian apa? Itu yang dituntut. Nah, saya berbicara ini yang pertama adalah sebagai orang tua, yang kedua adalah saya berbicara ini dalam lingkup sebagai pendidik. Karena gini teman-teman, begitu kita tahu potensi anak itu, ya apakah itu anak, apakah itu siswa, kita tahu potensi dia dan kita tahu potensi dia, masalah belajar itu sudah selesai sebenarnya. Tinggal kita arahkan saja, karena orang akan cenderung senang belajar kalau misalnya memang yang dia pelajari suka. Nah, sekarang bagaimana dia mau senang belajar problemnya gitu kan? Bagaimana dia mau semangat belajar kalau misalnya yang dia pelajari itu dia tidak suka. Makanya problem bagi pendidik hari ini adalah masih melakukan try and error untuk mendapatkan si anak ini suka apa. Dari mulai SD kita sudah nggak dapet, SMP kita nggak dapet, SMA kita nggak dapet, kuliah juga banyak nggak dapet. Saya tanya ke mahasiswa saya, kamu kuliah sukanya apa sih sebenarnya? Nggak tahu Pak, saya nggak tahu, cuman ikut-ikut teman, cuman kuliah aja. Bayangkan coba, sudah sampai level kuliah, dia masih belum ketemu passionnya di mana. Nah, ini celaka. Jadi selama itu di proses belajar, dia sendiri belum bisa menemukan passionnya di mana. Nah, beruntungnya saya waktu itu, alhamdulillahnya adalah dari SMP saya sudah menemukan passion saya di bidang komputer. Cuman ya jadi kendalanya adalah saya merasa terbebani untuk pendidikan seperti pendidikan umum. Karena di pendidikan umum kan seperti saya cerita tadi disuguhi dengan IPS lah,
disuguhi dengan IPA lah, disuguhi dengan lain. Bukan tidak bagus, semua ilmu bagus, cuman kita ini harus mengerucut ya, bidang keahlian kita harus mengerucut. Apalagi seperti saya cerita tadi bahwa memang ada tipe anak-anak yang model seperti saya, tidak bisa pinter di semua hal. Makanya saya sebutkan bahwa saya bodoh tadi. Nah, saya sebutkan bahwa saya bodoh karena saya tidak bisa pinter di semua hal. Oke, seperti itu. Nah, ini filmnya bagus, Bapak Ibu yang punya anak gitu ya, yang sudah berkeluarga atau yang mau jadi orang tua. Nah, film ini bagus. Film begini bagus untuk membuka pikiran kita bagaimana sih sebenarnya kita melihat bagaimana seharusnya kita memperlakukan seorang anak. Jadi jangan sampai ketika misalnya nilai dia tidak bagus di semua bidang. Tapi saya rasa pasti ada yang bagus lah ya, dari semua nggak ada bagus di semua bidang, pasti tentu ada satu potensi yang dari si anak ini yang perlu kita gali dan kita fokus di potensi anak tersebut. Jangan fokus di kekurangannya, fokus di potensinya. Kalau misalnya dia suka menggambar, dia suka mewarnai, biarkan saja ya. Dia suka hafal Al-Qur'an, kasih dia pendidikan yang memang fokus di hafalan Quran. Dia nanti suatu saat dia akan hebat di situ, insya Allah. Seperti itu. Nah, itu yang pertama. Jadi setiap anak itu spesial dan yang penting bagi kita sebagai orang tua adalah sebagai orang tua atau sebagai diri pribadi kalau misalnya sudah dewasa adalah yang penting menemukan dulu passion kita itu di bidang apa. Karena kalau kita sudah ketemu passion kita sudah bidang apa, tinggal asah. Dan mengasahnya lebih gampang karena kita senang di bidang tersebut. Percuma kita ngikutin passionnya, suksesnya orang lain gitu ya. Kita ngikutin passion suksesnya orang lain, tapi kita tidak senang di bidang itu. Nah, itu lebih berat tantangannya. Karena gini, sukses itu punya pola, gagal juga punya pola. Nah, salah satu pola gagalnya itu adalah biasanya itu tidak bisa menemukan potensinya dirinya sendiri. Jadi ngikutin orang, nggak semangat, coba lagi. Nah, jadi potensi kegagalannya itu jadi cenderung lebih tinggi. Oke, seperti itu. Nah, ini agak ada sedikit video bagus ya, ada satu video bagus tentang bagaimana menginspirasi pembelajaran masa depan yang lebih baik. Mungkin sebagian sudah pernah nonton, bagi yang belum nonton kita nonton bareng dulu. Sekali lagi saya ingin tegaskan bahwa sebelum kita ngebahas tentang sukses story atau apalah itu, saya selalu ingin brainstorming bahwa kita harus bisa mendapatkan kekuatan kita terlebih dahulu. Jadi kita passionnya di bidang apa, itu yang lebih penting. Oke, izinkan saya play video ini terlebih dahulu. Mudah-mudahan nanti kita bisa dapat ilmu banyak dari sini. Oke, saya play dulu ya. Albert Einstein once said, "Everybody's a genius, but if you judge a fish by its ability to climb a tree, it will live its whole life believing that it is stupid." Ladies and gentlemen of the jury, today on trial we have modern day schooling. Glad you could come. Not only does he make fish climb trees, but also makes them climb down and do a 10-mile run. Tell me, school, are you proud of the things you've done? Turning millions of people into robots, do you find that fun? Do you realize how many kids relate to that fish? Swimming upstream in class, never finding their gifts, thinking they are stupid, believing they are useless? Well, the time has come, no more excuses. I call school to the stand and accuse him of killing creativity, individuality, and being intellectually abusive. He's an ancient institution that has outlived his usage. So, Your Honor, this concludes my opening statement, and if I may present the evidence of my case, I will prove it. Proceed. Exhibit A. Here's a modern-day phone. Recognize it? Here's a phone from 150 years ago. Big difference, right? Stay with me. Here's a car from today, and here's a car from 150 years ago. Big difference, right? Well, get this. Here's a classroom of today, and here's a class we used 150 years ago. Now, ain't that a shame?
In literally more than a century, nothing has changed. Yet you claim to prepare students for the future? But with evidence like that, I must ask, do you prepare students for the future or the past? I did a background check on you and let the record show that you were made to train people to work in factories, which explains why you put students in straight rows, nice and neat, tell them sit still, raise your hand if you want to speak, give them a short break to eat, and for 8 hours a day, tell them what to think. Oh, and make them compete to get an A letter which determines product quality, hence grade A of meat. I get it. Back then, times were different. We all have a past. I myself am no Gandhi. But today, we don't need to make robot zombies. The world has progressed. And now we need people who think creatively, innovatively, critically, independently, with the ability to connect. See, every scientist will tell you that no two brains are the same. And every parent with 2 or more children will confirm that claim. So please explain why you treat students like cookie cutter frames or snapback hats, giving them this one-size-fits-all crap. Watch your language. Sorry, Your Honor, but if a doctor prescribed the exact same medicine to all of his patients, the results would be tragic. So many people would get sick, yet when it comes to school, this is exactly what happens, this educational malpractice, where one teacher stands in front of 20 kids, each one having different strengths, different needs, different gifts, different dreams, and you teach the same thing the same way? That's horrific. Ladies and gentlemen, the defendant should not be acquitted. This may be one of the worst criminal offenses ever to be committed. And let's mention the way you treat your employees. Objection. Overruled. I want to hear this. It's a shame. I mean, teachers have the most important job on the planet, yet they're underpaid. No wonder so many students are short-changed. Let's be honest. Teachers should earn just as much as doctors, because a doctor can do heart surgery and save the life of a kid, but a great teacher can reach the heart of that kid and allow him to truly live. See, teachers are heroes that often get blamed, but they're not the problem. They work in a system without many options or rights. Curriculums are created by policymakers, most of which have never taught a day in their life, just obsessed with standardized tests. They think bubbling in a multiple choice question will determine success. That's outlandish. In fact, these tests are too cruel to be used and should be abandoned, but don't take my word for it. Take Frederick J. Kelly, the man who invented standardized testing, who said, and I quote, "These tests are too cruel to be used and should be abandoned." Ladies and gentlemen of the jury, if we continue down this road, the results will be lethal. I don't have much faith in school, but I do have faith in people. And if we can customize healthcare, cars, and Facebook pages, then it is our duty to do the same for education, to upgrade and change and do away with school spirit, because that's useless unless we're working to bring the spirit out of each and every student. That should be our task. No more Common Core. Instead, let's reach the core of every heart in every class. Sure, math is important, but no more than art or dance. Let's give every gift an equal chance. I know this sounds like a dream, but countries like Finland are doing impressive things. They have shorter school days. Teachers make a decent wage. Homework is non-existent, and they focus on collaboration instead of competition. But here's the kicker, boys and girls. Their educational system outperforms every other country in the world. Other places like Singapore are succeeding rapidly. Schools like Montessori, programs like Khan Academy, there is no single solution. But let's get moving, because while students may be 20% of our population, they are 100% of our future. So let's attend to their dreams. And there's no telling what we can achieve. This is a world in which I believe. A world where fish are no longer forced to climb trees. I'll rest my case. Oke, video yang bagus ya, video yang bagus tentang bagaimana dia melihat atau menggugat pendidikan hari ini, di mana seperti yang saya cerita tadi, kita dipaksa untuk semua anak sama, padahal semua anak nggak sama. Jadi ketika ada guru marah-marah si anaknya, jadi Deddy Kombuzer pernah nanya seperti ini, bisa nggak sih seorang guru itu mengajar semua mata pelajaran? Kenapa nggak satu guru aja yang mengajarkan semua mata pelajaran? Guru bilang nggak bisa karena profesional saya bukan di bidang itu. Nah terus pertanyaan yang sama kita balik untuk si anak. Kenapa si anak itu dituntut untuk pinter di semua mata pelajaran? Ya, dan seperti dia cerita bahwa ketika kita
seperti saya cerita tadi, ketika kita memang bekerja di dunia profesionalitas, kalau di dunia profesionalitas IT ya, khususnya IT, saya ngomong bahwa kita nggak dituntut lagi apakah kamu pintar di semua skill IT. Jadi pintar hardware, pintar software, pintar jaringan, enggak. Kita spesialis. Kamu spesialisnya apa? Semakin spesialisnya seseorang, maka nilai dia itu semakin tinggi. Seperti itu. Nah, apa yang terjadi dengan pendidikan hari ini adalah yang sangat disayangkan, malah pendidikan kita ya, pendidikan SMK terutama yang digadang-gadang menjadi pengisi dunia industri, tapi malah melakukan sumbangsih memberikan sumbangsih pengangguran terbesar ya di Indonesia, diikuti dengan lulusan diploma, kemudian lulusan universitas, SMP dan seterusnya. Malah SD itu jauh lebih rendah sumbangsihnya dibanding dengan yang sekolah dan kuliah tadi. Kenapa? Jawabannya adalah karena mereka tidak bisa bersaing. Apa yang mereka dapatkan di dunia pendidikan itu jauh beda dengan di dunia industri. Seperti itu. Dan benar seperti di video tadi, dari 2018 itu, kenapa saya pengen jadi dosen, bukan saya pengen ngejar, wah jadi dosen enak, jadi dosen itu apa gitu ya. Bukan itu. Saya pengen coba masuk dan coba merubah kurikulum ya kurikulum atau bahan ajar lah. Dan memang benar ketika saya masuk di kampus, kita sebagai pendidik itu tidak punya kuasa untuk merubah kurikulum, karena seperti saya cerita tadi, dari 2012 saya sudah di dunia industri. Jadi saya tahu benar nih kebutuhan industri itu seperti apa, dunia pendidikan itu seperti apa. Saya pengen masuk untuk setidaknya mendobrak bahwa kampus yang diajarkan itu seharusnya jangan seperti ini. Ini udah nggak relevan. Mungkin kurikulum yang Anda ajarkan di kampus tahun 2018 itu adalah mungkin kebutuhan di tahun 2007 dulu. Jadi masih Anda ajarkan 2018, nanti lulusan-lulusan kita itu nggak kompeten, nggak siap saing di dunia industri. Tujuan saya itu begitu saya masuk, benar seperti dia bilang, guru itu, dosen itu tidak punya kapasitas untuk mengubah itu, karena kurikulum, materi apa yang diajarkan itu disusun di level pemangku kebijakan, apa saja yang harus diajarkan, berapa jam harus diajarkan, itu sudah diatur di sana. Makanya saya cuma betah setahun di dunia akademisi, karena seperti saya cerita tadi, saya nggak ngejar jabatan, saya nggak ngajar apa, saya benar-benar pengen ngajar untuk memperkecil gap ya, untuk memperkecil gap di dunia antara dunia akademisi dan dunia industri. Fokus saya menjadi dosen ketika itu karena itu. Jadi bukan karena apa-apanya. Jadi seperti itu. Kemudian, nah ini data terbaru 2021, apalagi SMA ya, apalagi lulusan SMA. Kalau lulusan SMK, jika memang dia benar ya, maksudnya benar gini, dia misalnya dia ngambil jurusan mesin, ya kalau misalnya dia setelah lulus SMK jurusan mesin, minimal dia bisa kerja di bagian mesin, ya buka bengkel lah atau apalah. Nah kemudian yang masih kalau saya pribadi bertanya-tanya nih, kalau lulusan SMA SMU, kalau dia nggak nyambung kuliah, bagaimana industri melihat anak lulusan SMA atau SMU? Ya seperti itu. Nah makanya nggak tahu nih, ini menurut statistik dari katadata.co.id tahun 2021, SMA atau SMU ini merupakan pengangguran terbuka ya. Menurut pendidikan yang ditamatkan SMA SMU menempati posisi pertama, diikuti dengan SMK, SLTP dan seterusnya, seperti itu. Nah, ntar tinggal jadi parameter untuk diri sendiri ya. Saya di posisi apa,
dan nanti harus bagaimana. Seperti itu. Nah, endingnya adalah setelah kita tahu apa kekurangan kita, apa kelebihan kita, unlock potensial diri sendiri. Kalau misalnya Anda hari ini sudah tahu bahwa sukanya di suatu bidang, kejar bidang tersebut. Kejar di bidang tersebut, fokus di bidang tersebut. Saya ketika dari SMP sampai kuliah itu memang merasa depresi untuk mengikuti pendidikan ya. Maksudnya itu adalah seperti saya cerita tadi, saya bodoh di banyak hal, tapi saya cuma suka di satu hal. Jadi dulu dosen matematika saya bilang seperti ini, saya dapat C. Jadi pas kuliah saya matematika dapat C, ditawarin sama dosen, Nuris, kamu mau remedial nggak untuk nilai matematika? Saya bilang nggak usah Bu, saya cukup segitu aja ya, karena saya memang bodoh matematika ya. Saya memang bodoh matematika, jadi ditawarin remedial, ya udah Bu, sekian aja. Tapi kalau saya mata kuliah programming, saya nggak akan berhenti kecuali saya dapat A. Dan memang mata kuliah programming rata-rata dari mulai SMK sampai kuliah, bukan dari SMK, dari SMP malahan, dari SMP sampai kuliah itu bagus semua, ya itu bagus semua. Tapi kalau misalnya yang lain ya yang penting saya lulus lah gitu ya. Tapi itu tidak menutup fakta bahwa ijazah itu penting. Ijazah itu penting, tapi kalau menurut saya skill itu jauh lebih penting. Ya, ijazah itu pendukung. Seperti itu. Jadi kalau misalnya saya itu yang saya terapkan di keluarga, saya punya adik laki-laki lulusan SMK, saya sekolahkan dia di SMK, kemudian lulus SMK kemarin. Jadi dia sekolah SMK 3 tahun kan, sekolah SMK 3 tahun, di rumah belajar dengan saya. Qadarullah pas pandemi kemarin dia kelas 3 tuh. Pas pandemi kemarin kelas 3, sebelum ujian kan libur mereka libur. Saya bilang ke dia, "Dik, cobalah cari kerja." Karena di rumah pun nggak ada kegiatan. Ya, selain belajar tadi nggak ada kegiatan. Lamarlah dia di 2 perusahaan. Saya ikut mengantar juga ketika dia ketika dia tes di perusahaan tersebut. Tesnya tes programming. Saya bilang ke HRD-nya, "Pak, tolong bantai anak ini dengan tes apapun." Jadi saya bilang untuk ke si HRD-nya untuk ngetes adik saya itu dengan soal sesulit apapun. Saya pengen tahu sampai mana sampai mana skill dia gitu kan. Qadarullah alhamdulillah di dua perusahaan dia lulus. Di dua perusahaan dia lulus. Padahal kalau misalnya si HRD itu mengacu ke raport si anak ini, itu dia nggak akan lewat di awal. Di awal dia udah nggak akan lewat. Tapi alhamdulillah yang dites itu adalah memang skill profesionalnya, sehingga skill profesionalnya memang sudah ya diuji oleh orang lain, memang lulus. Ya sampai sekarang dia kerja sendiri, kemudian dia kuliah sendiri kelas karyawan sekarang. Nah, model-model seperti ini yang menurut saya seharusnya harus kita terapkan. Yang penting seperti saya cerita di awal tadi, kita dapat dulu passion si anak itu di mana, atau passion Anda itu di mana, kemudian tinggal asah. Untuk membantu ngasah itu cari mentor, ya, cari mentor untuk ngebantu menjaga kita agar masih tetap di arus yang benar. Ya, seperti itu. Temukan potensial, itu yang penting. Nah, kita hari ini, enggak kita juga ya, mungkin teman-teman jauh lebih muda atau saya kita lah. Jadi kita ini adalah generasi yang dimana semua informasi ada di genggaman, ya. Semua informasi ada di sini. Lowongan pekerjaan, ilmu, koneksi, semua itu ada di genggaman kita. Maka sungguh rugi sebenarnya orang yang masih terpenjara. Maksudnya terpenjara adalah dia masih terkurung di lingkup itu saja. Jadi kalau misalnya nyari pekerjaan misalnya, nyari pekerjaan cuma nyari karena saya di Bandung, cuma nyari di Bandung, padahal
Hari ini kita mau meeting dengan orang Singapura saja itu cukup dengan laptop gitu kan. Untuk meeting dengan orang India, orang Cina, orang Australia, orang dimanapun itu di belahan dunia lain, kita sudah punya medianya. Jadi nggak ada informasi yang disembunyikan, nggak kayak dulu. Misalnya dulu nyari kerja itu mungkin yang dapat informasi kerja ya mungkin kerabatnya atau orang-orang yang punya relasi. Sekarang enggak. Informasi itu ada di mana-mana, bisa diakses dengan gampang. Kita pengen belajar di YouTube banyak. Mau belajar apa? Bootcamp juga banyak ya. Udah banyak bootcamp yang muncul. Kita pengen jadi apa? Cukup bayar sekian juta, 3-4 juta, kita dibimbing sampai ya minimal tahu lah, minimal bisa nge-apply ya sebagai karir profesional kita. Seperti itu. Bukan saya ngejelek-jelekin pendidikan hari ini, tapi kondisi pendidikan kita hari ini, baik itu di sekolah maupun kampus, ya seperti itu. Ya, kondisi kampus sekolah seperti itu. Itu menjadi PR untuk kita. Dan karena ini topiknya itu adalah tentang success story, saya harus bercerita juga gimana perjalanannya. Jadi bukan cuma hasilnya, perjalanannya seperti apa, seperti itu. Nah, ini jadi memang agak beda ya generasi Z sekarang, generasi milenial, kemudian dengan generasi X ya dalam melakukan konsumsi internet. Jadi anak-anak sekarang itu hampir 7 jam lebih per hari berkoneksi dengan internet. Artinya adalah informasi yang didapatkan dari internet itu sangat banyak, tinggal tergantung 7 jam ini itu digunakan untuk informasi apa? Apakah memang dia belajar, apakah dia memang mencari relasi, apakah dia main game ya. Nah, itu tergantung seperti itu. Nah, oke. Jadi ini mudah-mudahan pemaparan sedikit ini itu menjadi brainstorming ya bagi teman-teman. Sebenarnya sebelum kita mencapai sukses, apa sih yang perlu dikoreksi terlebih dahulu? Jadi metode berpikirnya itu perlu dibenahi terlebih dahulu sebelum kita ngobrolin tentang sukses. Oke, seperti itu. Nah, sekarang baru saya lanjut ke topik selanjutnya. Saya lanjut ke topik selanjutnya tentang freelance ya, tentang freelance, karena salah satu agendanya itu kan bagaimana kita berdikari ya, bagaimana kita bisa berdikari. Nah, saya akan ngebahas tentang apa itu freelance, kemudian freelance vs full time job, gimana perbedaannya, bagaimana kalau misalnya kita ingin menjadi freelance, bagaimana mendapatkan income pasif dan penutup. Oke. Jadi freelance itu ya sebagian pasti sudah tahu lah ya, sebagian pasti sudah tahu. Jadi freelance itu merupakan sebuah cara kerja di mana kita biasanya melakukan secara mandiri ya, tidak terikat dengan kontrak untuk jangka waktu tertentu dengan perusahaan. Jadi kalau misalnya saya lagi nge-freelance di klien A, ya udah klien A dia memberikan briefing pekerjaan, Nuris kamu tolong ngerjain web ini ya, deadline-nya 1 minggu, biayanya sekian $, misalnya. Ya udah, saya cukup ngerjain. Kalau beresnya sebelum 1 minggu, beresnya 2 hari, ya lebih bagus. Artinya saya masih punya 5 hari kan untuk mengerjakan hal lain, dan dengan bayaran yang sama, tidak terikat dengan dia, itu disebut kerja freelance. Kemudian plus minus di freelance itu apa? Jadi kata orang freelance itu enak gitu ya, padahal nggak segampang dan nggak seenak yang kelihatannya. Kelihatan di luar mungkin freelance itu enak, uang banyak, kerjanya di Starbucks gitu ya. Padahal nggak seperti itu juga. Jadi dampak positif memang iya. Pekerjaan kita jadi fleksibel. Saya mau kerja subuh, mau kerja malam, mau kerja siang ya. Pagi bisa nganter anak ya, karena memang waktu dan tempat kerja itu kita yang atur. Kita bisa juga bekerja di beberapa perusahaan sekaligus. Jadi seperti saya cerita tadi, kita punya kontrak misalnya seminggu untuk ngerjain
project A, tapi 2 hari beres. Jadi saya sambil ngerjain project di tempat lain, ya. Benar, itu dampak positifnya enak seperti itu. Kemudian bekerjanya juga berdasarkan hobi dan skill saya. Saya hobinya di programming, kemudian skill saya memang di programming, jadi bekerja itu jauh lebih menyenangkan. Bahkan sampai menyenangkan itu, saking menyenangkannya itu, kalau misalnya belum beres, saya nggak bisa tidur. Bukan yang nggak bisa tidur aja, masih kepikiran gitu ya, wah ini seharusnya selesai, seharusnya seperti ini. Bahkan kadang-kadang lagi mandi, jadi lagi kerjaan ya, sehariannya kerja, bikin program, buntu nih, nggak dapat solusinya. Kadang-kadang dapat solusi itu pas lagi mandi, dapat solusinya itu pas lagi bawa motor, dapat solusinya itu pas lagi duduk di taman gitu. Kadang dapat solusi itu pas lagi, yang celaka itu dapat solusinya pas lagi tidur. Pas lagi tidur, belum tidur sih, masih mau menjelang tidur, kepikiran solusi. Bangun ke ruang kerja lagi, implementasi jadi. Padahal seharian menyelesaikan permasalahan itu nggak jadi. Dapat solusinya itu pas lagi mau tidur. Kadang-kadang seperti itu. Saking asiknya. Nah, kemudian punya banyak waktu untuk keluarga kalau freelance itu ya, itu benar sisi positifnya. Cuman sisi negatifnya itu adalah kita tidak ada tunjangan dan asuransi. Kemudian karena bekerjanya itu freelancer, kerjaan kita mencari klien, jadi harus kerja ekstra ya untuk mendapat klien, untuk mendapatkan agar orang bisa menggunakan jasa kita. Nah, terkait dengan waktu, kalau misalnya manajemen waktu kita tidak baik, ya jam kerja itu bukan cuma 8 jam sehari, jam kerjanya itu bisa jadi 15 jam atau 17 jam per hari kalau misalnya memang kita tidak bisa melakukan manajemen waktu dengan baik. Dan endingnya apa? Kalau misalnya kita sudah kebanyakan project, deadline-nya mepet, ya, stres, ya, jadi lebih gampang stres. Itu plus minusnya menjadi freelancer. Nah, kemudian cara untuk menjadi freelancer sukses. Nah, karena saya fokusnya di bidang IT, saya akan ngomongin di spesifik market IT ya. Walaupun sebenarnya bisa di-copy saja untuk spesifik market lain. Misalnya ada IT, terus ada jasa desain. Nah, itu masih satu rumpun, jadi masih bisa diimplementasikan. Yang pertama adalah ketika teman-teman sudah punya skill tadi ya, sudah punya tahu niche-nya di mana, minatnya di mana. Yang pertama adalah pilih niche dan sesuai dengan minat. Kalau misalnya teman-teman suka di IT atau teman-teman suka di desain ya, suka di video editor, atau pada umumnya adalah skill digital di mana ruang lingkup pekerjaannya itu tidak terbatas dengan ruang dan waktu. Nah, jadi pilih dulu senangnya di mana. Yang kedua adalah promosikan diri di berbagai platform ya. Promosikan diri di berbagai platform. Jadi kalau misalnya teman-teman suka video editing ya, coba promosikan hasil editing teman-teman itu di platform seperti Facebook, share aja kan, biasanya ada di grup ya, ada grup-grup belajarnya kan. Ada grup belajarnya, kemudian share di Instagram, share di YouTube agar orang banyak tahu ya, agar orang banyak tahu. Ini di sebelah kanan ini adalah ada contoh tentang salah seorang teman saya yang dia mempromosikan diri sendiri. Dia bilang bahwa bagi yang butuh web developer untuk bikin aplikasi kecil-kecilan, dia menawarkan diri. Skill yang dikuasai adalah PHP, CSS, JavaScript, dan seterusnya ya. Terus dia juga bilang bahwa kalau misalnya mau lihat portofolio saya, bisa lihat di website saya www.nurusakbar.com. Nah, jadi di dunia industri sekarang itu penting portofolio. Beberapa perusahaan sudah tidak mewajibkan ini lagi ya. Kalau di dunia profesional IT tidak mewajibkan, wah ijazah kamu apa, nilai kamu bagaimana, itu udah sampai nggak dilihat lagi. Bahkan pengalaman saya bekerja dengan orang luar, dengan orang India, dengan orang Singapura, dengan orang Itali, itu mereka sama sekali tidak pernah nulis kamu lulusan apa, enggak.
Nuris kan nilai kamu berapa? Enggak, mereka nggak pernah menanyakan itu, Nuris. Yang mereka tanyakan adalah, Nuris, saya punya problem ini. Menurut kamu bagaimana cara menyelesaikan masalah ini? Kamu punya nggak pengalaman menghandle problem seperti ini? Itu yang klien-klien luar saya tanyakan. Ya, itu yang klien-klien saya tanyakan. Dan tentu skill komunikasi kita ya, skill komunikasi internasional kita, bahasa Inggris kita itu penting karena kita melakukan komunikasi dengan orang luar seperti itu. Oke, jadi tips yang kedua adalah promosi diri kita di berbagai platform. Dan yang ketiga adalah karena objektif kita adalah freelance, setelah kita menyelesaikan satu project, maka minta testimoni dari klien bahwa si Nuris ini pekerjaannya bagus, dia bisa mendapatkan atau dia bisa mendeliver solusi bagi perusahaan saya, kemudian recommended lah, seperti itu. Jadi minta testimoni dari mereka, dan testimoni ini kita tampilkan di website kita. Ini udah umum lah ya, udah sering dilihat pasti. Nah kemudian, ini adalah salah satu contoh profil freelancer di Upwork. Jadi Upwork itu merupakan sebuah platform untuk freelance internasional. Jadi semua talent digital ya, semua talent digital itu bergabung di sini untuk mendapatkan pekerjaan. Jadi ada yang posting pekerjaan, ada yang mencari pekerjaan, dan ini bayarannya itu ada dua, dia ada hourly dan ada fixed rate. Jadi kalau hourly itu kita dibayar per jam, ya. Hourly itu kita dibayar per jam. Kalau fixed rate itu kita dibayar per tugas. Nah, jadi misalnya kita lihat ini di sini terkait dengan testimoni, ini ada testimoni dia ya. Jadi klien memberikan testimoni ke si Nasirul Akbar ini. Di sini kelihatan dia bekerja 10 jam, kemudian per jam dia dibayar $12 ya. Dia dibayar $12, berarti itu sekitar 150.000 ya, sekitar 150.000 per jam pekerjaan dia, seperti itu. Ini platform namanya Upwork. Nah, cerita saya yang tadi, klien saya dari Italia, klien saya dari Singapura, klien saya dari India, klien saya dari Cina, itu saya dapatkan di platform Upwork ini juga. Seperti itu. Nah, kemudian tips yang keempat adalah perluas jejaring profesional. Untuk talent digital, kita kebanyakan mencari informasinya itu ya bukan di Facebook, tapi kita nyarinya itu di LinkedIn. Ya, kita nyarinya di LinkedIn. Jadi jika Anda memang berminat menjalin atau mempromosikan skill digital Anda, maka silakan gunakan LinkedIn sebagai profile aja. Jadi klien-klien luar itu biasa nanyanya itu, minta dong profile LinkedIn kamu. Kalau misalnya kita nggak punya website pribadi ya, selain website pribadi, jadi kasih LinkedIn. Jadi bukan Instagram, bukan juga Facebook, tapi untuk dunia profesional kita menggunakan LinkedIn sebagai media sosial kita. Seperti itu tips keempat. Kemudian tips kelima, nah buatlah portofolio yang bagus dan menarik, dan sayangnya adalah ini tidak diajarkan baik di lulusan sekolah ataupun kuliah. Beberapa kali saya menjadi recruiter ya, saya mendapatkan bahwa kurikulum vitae yang dikirimkan oleh calon pelamar itu tidak menarik. Jadi cuma word biasa gitu ya, dan bagi HRD itu tidak menarik. Karena tidak menarik, itu mengurangi potensi kita untuk dilirik oleh si HRD. Seperti itu. Dan ini juga enggak, ini simple ya, mungkin desain ini terlihat sepele, tapi tingkat kesuksesan agar si recruiter melirik apply kita atau melirik pengajuan kita itu jauh lebih tinggi kalau misalnya desain kita menarik. Nah, seperti itu. Jadi silakan ketika melakukan apply pekerjaan, bikin kurikulum vitae menggunakan desain yang menarik. Dan hal ini juga
saya ajarkan ke mahasiswa saya bilang ke mereka untuk melakukan atau untuk membuat desain yang menarik terlebih dahulu sebelum melamar. Jadi saya pernah membuat sesi mentoring di mana si pesertanya itu melakukan simulasi apply lowongan pekerjaan. Mereka mengirimkan email dan kurikulum vitae. Di situ saya koreksi. Jadi kalau misalnya kan sebagian ngirim email, Pak, ini kurikulum vitae saya berminat di sini. Padahal yang benar dan baik enggak seperti itu. Ada pembukaan, ada kata-kata, ada terima kasih segala macam gitu kan. Nah, itu saya benerin dan saya berharap guru dan dosen, mungkin di sini ada yang guru dan dosen, itu melakukan hal yang sama untuk anak-anak kita. Jadi ajarkan mereka bagaimana membuat kurikulum vitae yang bagus, ajarkan anak-anak kita bagaimana menulis lowongan pekerjaan di email yang baik dan benar. Ini penting. Kemudian terakhir adalah perluas channel agar Anda mudah ditemukan. Maksudnya yang tadi kan cuma LinkedIn, ntar di Instagram boleh untuk posting kegiatan profesional kita atau portofolio kita, terus di YouTube dan seterusnya. Pokoknya perluas lah. Karena kita nggak tahu kan klien kita itu muncul dari mana. Mungkin ada orang ngelihat lagi nyari solusi A di YouTube, wah ketemu channel kita ngebahas itu, tapi kita dikontak. Mas Turis, saya punya problem yang sama dengan hal ini. Mas Turis bisa bantu nggak? Kalau misalnya Mas Turis bisa bantu, rate-nya per jam berapa? Terus bagaimana prosesnya? Seperti itu. Jadi perluas sebanyak mungkin. Nah, yang terakhir, yang ketujuh adalah ambil sertifikasi profesional. Kalau misalnya memang bidang spesialis yang kita geluti itu punya sertifikasinya. Karena di beberapa lembaga itu sertifikasi sangat penting, ya, terutama di pemerintahan, government, ya. Itu ketika kita punya sertifikasi yang apalagi diakui nasional, ya, itu punya poin lebih. Seperti itu. Kemudian, nah ini saya cerita tadi bahwa klien bisa menemukan Anda atau kita dengan berbagai cara, baik sengaja atau nggak sengaja. Maksudnya sengaja adalah dia punya problem, dia cari, ketemu ternyata si Nuris pernah nge-share solusi untuk problem tersebut. Kemudian jadi tugas kita adalah ya memperbanyak mungkin peluang agar klien bisa menemukan kita, ya. Jadi ibarat nelayan itu tebar jaring sebanyak mungkin, seperti itu. Nah, salah satunya adalah berbagi ilmu melalui platform. Misalnya kalau misalnya kita memang sudah pinter, sudah merasa mahir di suatu bidang, cobalah berbagi ilmu di platform YouTube, nulis di blog atau di sosial media, ya. Oke. Nah, kemudian kita masuk ke di mana kalau seorang freelancer itu nyari project di mana sih, kan? Nah, ini ada beberapa website di mana kita bisa melakukan atau mencari project. Yang pertama ada Upwork, ini yang saya cerita tadi. Kemudian ada Top Total, ada Freelancer, ada People per Hours, ada Fiverr, dan 99 desain. Nah, Fiverr sama 99 desain ini biasanya lebih cenderung ke desain, ya. Kalau di Upwork ini banyak. Jadi nggak cuma IT, jurusan apa namanya yang gambar bangunan itu arsitek juga ada, editor grafis juga banyak gitu. Jadi jenis pekerjaan yang bisa dilakukan secara freelancer itu banyak sebenarnya. Tapi digital, ya, pekerjaan digital. Oke, ini saya lewat aja. Nah, oke, ini passive income, ya. Kalau misalnya kita secara developer, programmer, nah kita perlu nih membuat passive income. Tujuannya apa? Agar ketika kita tidak bisa bekerja, entah itu karena sakit atau ada acara keluarga, kita tetap punya potensi mendapatkan penghasilan, ya. Nah, produk digital itulah yang tipe produk digital kan dibuatnya sekali, kemudian dijual berkali-kali. Kemudian misalnya kita tadi sering nulis artikel pada webnya kita bisa pasang AdSense, ya. Ya, kemudian bikin aplikasi mobile pasang AdSense untuk khusus jika Anda programmer sih, ya, khusus Anda programmer. Dan ini simulasi saja, ini simulasi produk digital. Kalau misalnya kita buat produk digital, terus kita hargai nggak aplikasi, misalnya aplikasi sederhana, ya,
harganya murah saja, misalnya 200.000. Tapi kalau misalnya sebulan kita penjualan punya ada 3, dan kita punya 8 produk, terus dari penjualan ini, kalau misalnya kita bisa dapat income pasif segini aja ya, 8.450.000 ini pasif ya, income pasif ini kan udah lumayan, sangat lumayan malahan ya, seperti itu. Ya setiap bidang saya rasa pasti punya gimana cara mendapatkan income pasif, apakah itu invest, ya apa saja lah. Oke, jadi semua yang terjadi ya ketika kita sudah di tahap sukses, perlu diingat bahwa yang pertama adalah kesuksesan itu bukan hal yang dibangun sehari, seminggu, apalagi semalam ya. Jadi ketika kita lagi coba, lagi ikhtiar, gagal, itu jangan menyerah, tetap bangkit. Kemudian karena sekali lagi bahwa kalaupun nanti kita sudah di kategori sukses lah ya, jangan lupa bahwa itu bukan karena kita pintar, bukan karena kita hebat, tapi itu adalah karunia dari Allah ya. Di balik kesuksesan kita pasti ada orang tua lah yang mendoakan kita. Ada keluarga, ada guru, ada anak-anak, ada istri, ya, ada siswa, ada mahasiswa yang mendoakan kita. Ya Allah, semoga orang tua saya sukses. Semoga orang tua saya sukses. Ya Allah, semoga guru saya sukses. Ya Allah, semoga dosen saya sukses, gitu ya. Dan kembali lagi, kalaupun kita sukses nanti, jangan lupa untuk kontribusi untuk perbaikan pendidikan Indonesia dengan cara kita masing-masing. Karena seperti yang saya sounding di awal bahwa pendidikan kita hari ini itu mengkhawatirkan. Mengkhawatirkan. Jadi saya ikut pengajian. Jadi selain saya hari Minggu sore itu ngaji ada majelis di sini, ada pondok pesantren. Saya membuat program, saya bilang ke majelis di grup orang tua, saya bilang, Bapak Ibu kalau misalnya punya anak yang pengen belajar IT, boleh belajar dengan saya gratis tanpa saya pungut bayaran. Seperti itu. Karena kasihan kalau misalnya kita ngobrolin di level orang tua yang punya akses, yang uangnya banyak, bisa menyekolahkan anaknya dimanapun, itu nggak masalah. Tapi kebanyakan dari teman-teman saya di majelis itu adalah memang orang tua yang ekonominya menengah ke bawah. Jadi saya sayang sama mereka. Maksud saya gini, mereka beres SMP, beres SMK, beres SMK, langsung pengen kerja. Nah, kerja kan susah di Jawa Barat ini. Di Bandung ini kan susah nyari kerja. Yang gampang itu kerjanya apa? Di pabrik. Jadi mereka itu langsung pengen kerja karena nggak punya skill yang mumpuni, larinya ke pabrik. Padahal kalau mereka pengen belajar aja 3 bulan, 4 bulan gitu ya, apalagi ada yang ngajarin, materinya ada. Harapan kita adalah setelah mereka belajar 4-5 bulan tadi, mereka punya skill digital, katakanlah, karena saya ngajar di bidang itu, mereka bisa mendapatkan pekerjaan yang lebih baik setelah itu. Seperti itu. Makanya saya bilang jangan lupa lah untuk berkontribusi untuk perbaikan pendidikan Indonesia dengan cara kita masing-masing di daerah kita. Ya, kalau kita memang di daerah kita punya ilmu lebih, share ke teman-teman di daerah. Seperti itu. Oke, materi dari saya cukup sekian. Semoga ada hal yang bisa diambil ya sebagai pembelajaran. Semoga wawasan pemikiran kita berubah, bagaimana cara melihat pendidikan. Terus semoga ada pelajaran yang bisa diambil dari pengalaman saya seperti itu. Oke, terima kasih atas antusiasmenya menyimak sampai tahap ini. Ada 41 partisipan. Terima kasih saya ucapkan. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, silakan. Baik, terima kasih banyak Kang Nuris Akbar. Masya Allah banyak sekali Kang, banyak sekali yang bisa dipetik, yang bisa dijadikan insight ya buat saya pribadi nih. Dan insya Allah semoga buat teman-teman juga ya. Salah satunya
ternyata gagal itu juga ada polanya ya, Kang. Dan Iya. salah satunya itu adalah kalau kita nggak kenal kekuatan diri kita ya, ekspertisnya kita gitu di mana. Masya Allah. Dan pasti nih teman-teman juga ada barangkali yang pasti ya, kalau menurut saya ada yang ingin ditanyakan dan ingin dieksplor lebih nih dari pengalamannya Kang Nuris. Mangga kami persilahkan buat teman-teman yang mau nanya, boleh drop di kolom chat atau boleh langsung raise hand dan open mic, ngobrol langsung sama Kang Nuris, boleh. Nah, ada nih Kang Farhan Siagian. Halo Kang Farhan. Halo Kak. Oke. Sip, boleh Kang, mangga langsung aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Kang, Kang Nuris. Saya seorang mahasiswa dari Universitas Sumatera Utara, jurusan Ilmu Komputer Kang. Jadi saya Stambuk 2020 ya Kang. Jadi saya tertarik tadi Kang, Masya Allah sekali tentang apa yang udah Kang tadi bilang tentang di dunia IT juga kan, dan saya juga mempunyai ketertarikan di bidang ini Kang. Nah, pertanyaan saya Kang, apakah Kang Nuris punya grup belajar gitu atau komunitas kecil-kecilan tentang pemrograman web ini? Karena apalagi saya soalnya tertarik gitu Kang, dan sekarang masih proses belajar, sering buat website juga gitu Kang, untuk mau kayak bangun-bangun tentang startup gitu Kang, mulainya dari web gitu kan, untuk mempublikasikannya Kang. Sekian Kang. Oke, terima kasih Farhan atas pertanyaannya. Untuk grup belajar itu kalau web programming itu kamu bisa cari di Facebook, namanya PHP Indonesia, ya. Itu yang pertama, ada PHP Indonesia, ada Laravel Indonesia, ada Coordinator Indonesia. Jadi itu adalah beberapa grup yang bisa kamu gabung di sana untuk proses belajar. Jadi kalau misalnya ada problem apa-apa, tanya di sana. Seperti itu sih kalau misalnya untuk grup belajar. Jadi kalau saya pribadi, orang biasa japri ke saya, jadi di belajar php.net, nanti kalau mau buka website itu ada nomor WhatsApp saya, kamu bisa, kalau misalnya mau konsultasi, mau apa, itu bisa langsung ke nomor saya. Seperti itu, Farhan. Oke, baik Kang. Terima kasih Kang. Sama-sama. Masya Allah. Alhamdulillah ya Kang Farhan ya, diketemuin sama Kang Nuris Akbar nih hari ini. Kebetulan sama IT. Itu ya, betul. Dan juga Kang Nuris juga punya concern di bidang pendidikan juga ya Kang. Saya emang senang di dunia pendidikan. Iya, pendidikan. Jadi kayak ada concern ada keresahan di bidang pendidikan, terus dengan punya skill web developer ini, jadi di situ ya match dan expertise-nya gitu ya Kang ya. Insya Allah. Ini ada Kang Muhammad Syahid, Kang Ihsan atau Kang Muhammad Syahid ini? Bangga Kang Ihsan. Apa aja? Apa aja? Silakan Kang. Ya, salam kenal Bang Nuris. Salam kenal juga. Bang. Iya. Jadi saya juga tertarik dengan apa yang Abang tadi terangkan, terutama tentang pendidikan. Jadi memang saya juga setuju banget. Mungkin kita juga bisa satu pemikiran gitu. Nah, tapi mungkin yang betul perhatikan, saya juga kebetulan sama kalau menghadapi murid gitu ya yang khusus, ya artinya yang beda-beda gitu. Berarti kan guru juga butuh perhatian yang banyak untuk memperhatikan karakter mereka, potensi mereka. Nah, kalau dengan dari posisi guru gitu, ya posisi dosen, belum tuntutan mereka harus memberikan nilai, bukan harus juga mungkin kegiatan di rumah. Nah, artinya diperlukan guru yang super, dosen yang super, apalagi yang bisa open mind. Gitu. Nah, itu gimana Kang? Gimana Bang, misalnya ada tipsnya gimana kalau posisi sebagai seorang guru untuk bisa open mind dan terbuka untuk menerima perubahan atau melihat potensi muridnya? Oke. Jadi emang benar, salah satu problem di dunia pendidikan kan guru itu kayak operator administrasi sekarang ya. Betul Bang. Lebih banyak tugaskan untuk ya kalau guru SD, SMP, SMA pakai Dapodik, input data. Jadi
Jadi beban kita itu lebih banyak ke input data daripada untuk pendidikan. Seharusnya ya tugas guru itu mendidik, Iya, betul. bukan operator untuk input data Dapodik, data apalah seperti itu. Itu yang pertama. Memang realitanya adalah kita dibebani dengan seharusnya bukan tupoksi kita untuk melakukan administrasi input data tadi. Fokus kita adalah bagaimana untuk mendeliver proses pembelajaran yang baik dan efektif. Itu adalah fakta bahwa masalah pertama seperti itu. Yang kedua adalah kalau saya ketika mahasiswa yang berbeda-beda, di awal saya asesmen mereka. Di awal saya asesmen, saya tanya ke mereka, kamu sukanya apa sebenarnya? Kamu sukanya di bidang apa? Ketika mereka menjawab, Pak, saya kurang suka di bidang ini. Ketika saya jadi dosen ya, saya kurang suka di bidang ini, tapi saya sukanya di sini. Saya nggak terlalu membebankan mereka di mata kuliah saya. Yang penting kamu ikut, kerjakan yang saya suruh, yang saya ajarkan. Kalau saya kasih tugas, kamu kerjakan. Pokoknya jangan jadi teroris lah di kelas saya. Udah, nilai B dapat gitu. Karena saya nggak ingin membebani mereka, memberikan nilai terlalu jelek, nilai C misalnya itu ya. Itu ntar akan mempengaruhi nilai di ijazah mereka. Jadi kalau nilai C kan jadi jelek gitu ya. Saya tahu dia nggak suka. Ya udah saya mau kalau ikan nggak bisa terbang ya saya mau bilang apa? Cuman karena output kita memang akan ada di sebuah kertas yang namanya ijazah nanti, saya nggak mau menjadi blocker di ijazah mereka. Makanya saya bilang ke dia, ikuti, jangan jadi teroris, maka nilai B itu udah di tangan. Udah gitu aja. Oke. Jadi kita juga respect gitu kan, daripada saya menjadi dosen killer, kamu harus datang tepat waktu, nilai kamu harus bagus, pokoknya apa, mereka benci ke saya. Makanya saya memposisikan mereka, saya jadi teman kamu, gitu. Saya jadi teman kamu, sama-sama lah kita. Saya punya kewajiban mengajar, kamu punya kewajiban untuk belajar. Saya tahu kamu nggak suka, tapi ya ini adalah satu proses yang wajib kita lalui bersama. Mari kita kerjasama seperti itu. Bahkan beberapa mata kuliah saya nggak ajarin di kelas. Jadi pas saya ngajar di kampus itu, pernah tahu film Three Idiot? Iya. 3 jam tuh kami nonton semua tuh kelas. Inspirasinya ya yang dibantu. Iya. Karena saya pengen di awal perkuliahan, saya pengen mereka dapat inspirasi dulu, mereka dapat tujuan dulu gitu kan. Bahkan ketika ada event di luar, waktu itu kebetulan ada event di Sabuga ITB. Saya ajak tuh, saya bilang ke mereka, perkuliahan kita hari ini nggak di kelas, tapi di Sabuga. Ntar saya absen mereka di sana, karena di sana ada event IT kebetulan. Ada event IT, pembicaranya dari luar dan lokal juga. Saya pengen mereka dapat inspirasi dunia luar itu seperti apa sih, gitu kan? Saya bilang ke mereka, ya kalian kuliah 3 jam itu satu pertemuan nggak dapat apa-apa. Tapi begitu kalian lihat, kalian tahu dunia luar itu seperti apa, itu bisa menjadi modal untuk kalian untuk mempersiapkan diri. Oh ternyata saya seharusnya jadi seperti itu. Nggak masalah 3 jam kita nggak belajar, nggak di kelas, nggak belajar, nggak masalah. Tapi ketika mereka lihat sendiri bagaimana perkembangan luar, itu jadi lebih bermanfaat bagi saya, bagi mereka gitu. Itu sih. Ya, terima kasih Bang. Ya, sama. Masya Allah, sama-sama yang concern di bidang pendidikan ya, Kang Muhammad Syahid sama Kang Nuris. Iya benar banget ya Kang ya, sangat ini framework banget, membrainstorming framework kita nih tentang. Saya cuci otak mahasiswa saya. Masya Allah. Oke. Silahkan barangkali ada teman-teman yang masih ingin bertanya dan penasaran, boleh langsung bertanya sama. Izin Kak, bisa Boleh. masih satu sekali lagi? Boleh. Jadi gini Kang, tadi saya juga tertarik tentang website tentang sekolah ya Kang. Tadi dibilang sama orang Kang Nuris Akbar tentang penginputan nilai gitu kan Kang. Jadi aku kepikiran gitu Kang, saya kepikiran gitu Kang, tentang karena guru-guru kan di sekolah waktu zaman saya SMA, dia waktu penginputan nilai, apalagi kan guru-gurunya usianya udah tua gitu kan Kang. Jadi kalau nginput data gitu kan,
kewalahan mereka, kewalahan. Nah, ketika mereka menginput data pasti ada masalah-masalah aja gitu. Padahal mereka sudah banyak masalah yang lainnya, baik itu untuk mengoreksi nilai dari anak-anak waktu saya SMA gitu kan, Kang. Nah, saya kepikiran gitu, Kang, buat tentang website yang memudahkan penginputan nilai gitu, Kang. Jadi kita orang guru-guru saya nanti tinggal nginput, bukan ngurus-ngurus tentang apanya lagi, Kang, tentang gimana yang sistem digital sekarang yang merepotkan mereka gitu, Kang. Kang pernah nggak, Kang, buat buat website tentang sekolah, Kang, gitu, yang memudahkan proses penginputan nilainya itu? Kalau aplikasinya itu udah dari Dapodik, jadi kita nggak bisa ngapa-ngapain. Biasanya yang teriak orang TU sih. Oh. Ada kerjaan orang TU. Orang TU akan teriak, wah kerjaan banyak cuma dapat uang kota. Tapi Kang, saya pernah dengar kita bisa gitu, Kang, buat apanya, buat websitenya itu, Kang. Jadi dia per sekolah gitu, Kang. Saya nggak tahu sih, setahu saya untuk mempermudah proses input itu ada yang di grup Dapodik itu ada yang bikin bot. Jadi bikin bot aplikasi untuk mempermudah proses input. Jadi memang kalau ada satu layanan yang khusus, sebenarnya tinggal input aja sih nggak sulit. Cuma memang problemnya ya jadi nambah kerjaan itu aja. Apalagi yang sepuh kan, yang udah capek lah gitu kan. Udah capek ajar masa masih muda udah. Itu. Iya. Oke, Kang. Oke, ya ternyata masalah memunculkan ide gitu ya, Kang ya. untuk mengembangkan lebih lanjut. Oke, semoga terjawab ya, Kang Farhan ya. Oke, silahkan bagi ada yang teman-teman yang mau nanya lagi. Sambil nunggu teman-teman yang mau nanya, mungkin Kang saya boleh izin nanya nggak, Kang Nuris? Silakan. Oke, Kang, pingin tahu pengalaman Kang Nuris dong ketika mempromosikan diri di berbagai platform media gitu ya tentang jasa. Kalau saya pribadi bertanya gimana dengan hal-hal yang sifatnya kayak misalnya kayak psikolog gitu ya, dia mau mempromosikan jasanya nih, layanannya itu, berarti kita membuat portofolio itu seperti apa sih, Kang? Dan gimana gitu ya untuk mengoptimalkan orang tuh supaya tahu kita punya jasa ini gitu misalnya. Oke, itu lebih ke branding ya. Lebih ke branding, misalnya di psikolog ya. Misalnya. Coba misalnya bikin video-video tentang, saya nggak tahu psikolog, video konten apa sih yang dibuat. Jadi psikolog, mungkin bagaimana cara mengatasi depresi gitu ya. Ya orang-orang yang lagi depresi atau orang yang mencari solusi depresi kan mungkin di YouTube gitu. Cari di YouTube, kemudian cara mengatasi depresi, keluar tuh video kita. Jadi seolah-olah kita itu adalah seorang profesional yang lagi memberikan solusi kepada orang yang mencari jawaban terhadap masalah depresi tadi. Keluar video kita di YouTube, wah ternyata ada kontaknya nih, ada nama WhatsApp-nya nih di deskripsi si YouTube tadi. Kalau emang dia serius, dia biasanya akan nge-WA kan, WA untuk lebih lanjut. Apalagi di videonya itu ada nomor WA-nya, ada Instagram-nya. Orang yang benar-benar tertarik itu akan menghubungi kita. Itu sih salah satu tips yang bisa digunakan untuk non-IT tadi ya. Ya, jadi portofolio sharing kita gitu ya tentang tentang isu-isu psikologi gitu ya, Kang ya. Oke, terima kasih banyak Kang Nuris. Dan saya juga melakukan hal yang sama. Jadi 2014 itu saya membuat video tutorial pemrograman kan untuk ngajarin orang, sehingga orang yang lagi belajar nganggap wah si Nuris pintar nih, dia bisa sharing-sharing gitu kan. Dari situ ya dipanggil jadi pengajar, dipanggil jadi untuk bantuin project gitu. Per hari ini alhamdulillah saya nggak pernah nyari klien nyari saya. Karena saya udah mempersiapkan. Jadi ketika orang nyari cara membuat aplikasi ini, ternyata muncul di Google, websitenya si Nuris, orangnya bisa dikontak. Ya udah kontak aja orangnya langsung. Jadi saya sudah mempersiapkan itu.
di YouTube ada, di web ada, kemudian di Facebook juga ada. Jadi tinggal setelah apa namanya melempar jaring, saya sekarang tinggal menerima ininya aja, menerima hasilnya, kurang lebih seperti itulah. Ya, oke. Jadi nggak hanya bahwa kita tuh bisa loh misalnya ya bantu untuk mengatasi kesulitan belajar atau bisa untuk nanganin apa gitu ya, tapi juga sharing-sharing itu ya Kang ya yang Ya. menebar jaringnya itu bisa dengan cara seperti itu gitu ya. Nah, sekarang kan udah nggak, kalau kita mau mempromosikan diri kan nggak harus ada event di mall atau event di mana gitu kan. Orang kan nyari informasi di Google, nyari informasi di YouTube. Ya berarti kalau orang nyari di YouTube ya kita bikin video YouTube. Ya kita harus punya blog pribadi juga terkait expertise kita di mana. Misalnya di psikolog ya kita bikin blog pribadi, terus tulis tentang solusi-solusi itu. Ntar linkkan juga. Nah ini ada hubungan dengan SEO, Search Engine Optimization, ntar linkkan. Jadi dari video YouTube ke blog, dari blog ke YouTube. Itu ntar akan menaikkan traffic website kita. Seperti itu. Gitu sih. Sekarang semua gampang lah. Branding itu gampang sekarang. Asal mau aja. Dan modalnya juga nggak harus kamera yang mahal kan. Kamera HP direkam, minta rekam, terus belajar editing sederhana. Untuk nampilin aja kontak, nama siapa, nomor HP berapa, spesialisnya apa gitu kan. Itu kan branding kita. Oke, Masya Allah. Makasih banyak Kang Nuris pencerahannya. Oke, silahkan bagi teman-teman barangkali ada yang mau bertanya lagi. Boleh di kolom chat, belum ada sih ya. Oke. Dia mau menyambung pertanyaan yang tadi, berarti kalau mau branding diri itu kita bisa mulai dari apa aja yang sedang dikerjakan gitu ya Kang? Iya. Terkait ya misalnya saya kalau saya ya saya lagi ngajar di sini nih, upload di Instagram, upload di Facebook. Itu kalau misalnya lagi bayar orang-orang masyarakat Facebook tahu kan bahwa oh si Nuris lagi ini nih profesionalnya. Kemudian ya kalau misalnya ada waktu senggang ya bikin video lain. Jadi tadi kan ada video misalnya gimana cara menghilangkan stres, tips menghilangkan stres kalau memang dia psikolog gitu. Jadi jangan kasih tunjuk kegiatan kita yang nggak ada manfaatnya untuk orang lain gitu. Itu sih untuk membentuk memperlihatkan pada orang lain bahwa profesional kita di bidang apa gitu. Ya, siap. Mohon Kang. Itu langkah sederhana ya, sederhana gampang tapi hasilnya itu benar-benar kerasa. Sehari 2 hari enggak, tapi setelah setahun itu benar-benar kerasa. Kita akan dikenal lebih bagus oleh orang-orang. Setahun lah, at least setahun. Masya Allah. Jadi bisa ya mendokumentasikan hal-hal sederhana yang kita kerjakan yang relevan dengan ini kita gitu ya Tenisa ya. Ternyata itu jadi membentuk orang, oh ternyata ya itu gitu ya, bisa loh ke Tenisa kalau mau ini gitu ya, Tenisa lagi sering sharing tentang ini gitu ya, jadi bisa dicoba. Cukup teh, ada tambahan pertanyaan barangkali? Udah teh, makasih. Yang lagi kuliah. Kalau kayak Farhan tadi kan, kayak Farhan kalau misalnya memang kamu sudah punya suatu skill, nggak usah hebat, maksudnya nggak harus jadi expert dulu. Apa yang kamu bisa sharing ke orang-orang, karena apa yang menurut kita kecil, apa yang menurut kita sederhana itu belum tentu orang lain bisa. Mulai aja dulu. Setelah kita mulai akan kelihatan kok polanya. Oh ternyata saya harus gini. Kalau kita nggak mulai kita nggak tahu. Nah setelah kita sharing hal-hal kecil, misalnya di kampus kita bikin event gitu kan, bikin seminar, workshop. Bagaimana membangun aplikasi A. Nah, ntar kan kita makin dikenal sama teman-teman kampus. Ya, kadang-kadang kan kita nggak tahu, kita dapat proyek kadang-kadang dari teman kampus, dimulai dari kegiatan-kegiatan kuliah dulu. Kita tahu. Masya Allah. Oke, barangkali ada teman-teman lain yang lagi kuliah nih, mau bertanya sama Kang Nuris, boleh loh.
Oke. Oke, nggak kerasa juga ya Kang, waktu sudah jam 6.30. Nah, kata Teh Kanisa katanya, mulai aja dulu ya Kang, katanya gitu. Mulai dulu gitu ya, mulai aja dulu. Nggak harus yang hebat-hebat dulu gitu ya Kang ya. Ya, apa Ini sedikit. mulai dari langkah-langkah kecil, apa yang kita lakukan hari ini juga bisa. Masya Allah, luar biasa Kang. Hari ini nggak kerasa udah sampai jam 6:30 kita sharing dan berbagi sama Kang Nuris. Ada mungkin ini ya, sebelum kita tutup, ada closing statement dari Kang Nuris, pesan-pesan buat kami-kami nih yang lagi meriset masa depannya. Yang pertama tadi adalah kuncinya kita temukan dulu ya, kita temukan passion kita di mana. Tanpa kita menemukan itu, kita ibarat pelaut tanpa GPS. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ya sharing-sharing dahulu, selling-selling kemudian. Jadi kalau misalnya kita mau menjual jasa kita, ya paling mudah kita sharing dulu. Kalau kita langsung selling, siapa Anda? Tapi begitu kita sudah sharing, orang menganggap kita expert. Ketika kita menjual jasa kita, itu lebih mudah. Seperti itu sih. Yang terakhir adalah jangan lupa berkontribusi untuk pendidikan Indonesia lebih baik. Udah, saya cukup sekian. Masya Allah, terima kasih banyak Kang Nuris. Ini atas sharingnya yang luar biasa, sangat apa ya, kalau dari kemarin tuh kayak ilmu yang disampaikan tuh sangat dekat gitu ya, dan sangat bisa kita aplikasikan langsung nih ya teman-teman gitu, yang ya insya Allah pasti tentu saja sangat bermanfaat. Nah, sebelum ini kan kita minta izin Kang Nuris untuk berfoto bersama dulu dengan teman-teman di sini. Silahkan buat teman-teman, kita on cam untuk biar satu frame kapan lagi nih sama Kang Nuris ya. Walaupun tatap maya nih Kang, nggak tatap muka, tapi kita bisa beruntung sekali bisa satu frame sama Kang Nuris, bisa dapat ilmunya. Silahkan dibuka kameranya, kita akan foto bersama. Oke, kita hitung sampai 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Nah, ini kebetulan juga kayaknya udah banyak yang beraktivitas siap-siap ke kantor nih kayaknya Kang, jam segini juga. Jadi nggak apa-apa ya, mungkin ada yang izin off cam. Oke, kita sama-sama foto bersama ya. Sip, 1, 2, 3. Oke. Satu kali lagi. 1, 2, 3. Iya. Terima kasih banyak teman-teman yang sudah off cam, yang udah on cam. Kang Nuris, terima kasih banyak atas ilmu dan sharingnya, sangat bermanfaat sekali. Semoga Kang Nuris sehat-sehat terus dan semakin ini ya Kang ya, bermanfaat untuk terhadap dunia pendidikan dan melalui web developernya gitu ya, melalui skill yang Kang Nuris punya. Berkah selalu Kang Nuris. Terima kasih banyak dari teman-teman semua. Mungkin Kang Nuris ada agenda lain atau kegiatan lain, kami persilahkan barangkali mau live Zoom meeting. Oke, terima kasih semua. Sampai jumpa di next session mungkin ya. Sampai jumpa di episode sampai jumpa di lain kesempatan. Saya tutup. Mohon maaf apabila banyak kata-kata yang mungkin tidak menyenangkan atau salah ucap. Kesalahan datang dari saya pribadi, kebenaran itu datangnya dari Allah. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Banyak Kang. Terima kasih, Kang. Oke, teman-teman, alhamdulillah enggak kerasa di Jumat berkah ini kita sudah ketemu sama inspirator ya di bidang freelancer, web developer. Alhamdulillah Kang Farhan ketemu langsung nih sama dan banyak cerita tentang step by step-nya mungkin ya. Nah, jangan lupa teman-teman untuk absen di aplikasinya. Dan juga ada insight-insight apapun silahkan di-share. Nah, barangkali ada teman-teman yang ketinggalan atau tidak menemukan insight seperti yang teman-teman dapatkan, dan ternyata insight-nya teman-teman memberi insight lagi gitu ya buat yang lain. Jadi jangan lupa untuk share insight-nya. Dan gimana nih perkembangan worksheet-nya? Nah, sudah menemukankah strengths-nya?
kekuatannya dan apa yang akan kira-kira teman kontribusikan, apa peran yang Allah pingin gitu ya. Kalau kemarin tuh dapat dari Kang Aba itu, Allah itu pinginnya peran kita kita tuh ngapain sih gitu ya, dan apa. Semoga oh storage-nya udah full buat aplikasinya ya Kang Farhan ya. Oke, nah bisa ke mentornya mungkin ya Kang ya. Hari ini saya datang dan insya Allah mentor juga pada hadir hari ini. Terima kasih banyak Akang Teteh semua. Selamat beraktivitas. Sehat-sehat terus gitu ya. Jangan lupa waktunya untuk diisi. Insya Allah nanti malam kita ketemu lagi untuk membrainstorming lagi worksheet yang sedang kita kerjakan. Akhir kata saya tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Makasih udah bareng-bareng hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih semuanya. Sama-sama. Terima kasih banyak atas kehadiranmu di kelas hari ini. Jangan lupa bagikan ilmu yang sudah kamu pelajari dengan menggunakan template insight yang sudah disediakan. Mention Instagram @dpudh dan beri tagar Future Reset Class DH bila kamu ingin mengunggah catatanmu di Instagram feed. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.